Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala MTSN Negeri MTSN 3 Tanah Bumbu, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf MTSN 3 Tanah Bumbu, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang barangkali ikut mendampingi anak-anak mengikuti kegiatan maksama ini, dan anak-anakku peserta didik baru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan maksama di hari yang kelima, yang mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu memperoleh syafaat beliau di dunia ila yaumil akhir. Anak-anakku, hari ini di kegiatan maksama hari kelima ini, pembahasan kita sesuai dengan jadwal adalah tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan. Nanti akan dibahas beberapa kegiatan, mungkin diantaranya adalah kegiatan ekskul. Nanti kalian bisa bertanya jawab mungkin dengan pemateri hari ini berkaitan dengan kegiatan dan organisasi kesiswaan tersebut. Dan mudah-mudahan masih semangat ya anak-anak ya untuk kegiatan hari ini. Dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita simak bersama-sama materi hari ini, yaitu tentang kegiatan dan organisasi kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Najib selaku pembina OSIS MTSN 3 Tanah Bumbu. Kepada Bapak Najib kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Sri Permiati atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, bisa didengar suara saya ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur malah kita aturkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom atau daring. Tapi alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti insya Allah keseluruhan acara Matsama 2021 di hari kelima. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini materi Matsama hari kelima adalah mengenai kegiatan dan organisasi kesiswaan. Ya, untuk kali ini saya mau mempresentasikan oke. Sebelum saya mulai presentasi nanti, saya mohon kepada anak-anak yang pertama jangan berkomentar yang aneh-aneh dulu di kolom chat ya. Yang kedua nanti saat mulai presentasi mohon jangan menuliskan atau mencoret-coret layar, karena itu akan mengganggu teman-teman yang lainnya yang menyimak. Nah, nanti peraturannya, kalau misalkan ada yang mencoret-coret layar, yang pertama saya ingatkan dulu. Yang kedua, nanti kalau misalnya masih diulangi, mau tidak mau, ya harus saya keluarkan dari Zoom dan mengikuti melalui YouTube. Oke, semuanya setuju ya? Oke. Ya.
Oke, kita akan mulai. Namun sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, ini nama saya dan foto saya. Nama saya Muhammad Najib Zulihan. Nah, ini foto saya 3 tahun yang lalu ya. Ini foto saya yang sekarang ya. Ini 3 tahun yang lalu, ini saya yang sekarang ya. Nama saya Muhammad Najib Zulihan, biasa dipanggil dengan Pak Najib ya. Saya mengajar matematika di sini, terutama matematika kelas 7. Jadi yang anak-anak kelas 7 nanti semuanya akan bertemu saya di kelas matematika. Oke. Untuk yang kelas 8 dan kelas 9, kita tidak bertemu nanti kalau di kelas 8 dan kelas 9. Kemudian selain mengajar matematika, saya di sini juga ditugaskan sebagai pembina OSIS. Maka dari itu saya di sini diminta untuk menyampaikan beberapa kegiatan dan mengenai organisasi kesiswaan. Oke. Saya berasal dari Jakarta. Anak-anak yang satu kota dengan saya nggak ada ya. Yang berdekatan mungkin kalau misalnya pas sedang mudik pulang kampung, ada waktu silakan menyempatkan mampir ke tempat saya. Ya. Oke. Untuk alamat saya, di sini saya saat ini tinggal di Jalan Karya Bersama RT 19 Sungai Danau. Ya, nanti kalau yang berdekatan juga bisa mampir ke tempat saya. Misalkan ada pelajaran, ada PR, ada kesulitan, silakan mampir ke rumah, boleh. Ya, dengan senang hati saya akan terima. Oke, topik kita kali ini ada 3. Yang pertama organisasi kesiswaan dalam kurung OSIS. Yang kedua mengenai ekstrakurikuler dan yang ketiga mengenai kegiatan kesiswaan. Nah, sebelumnya ada yang belum pernah mendengar tentang OSIS gitu? Harusnya semuanya sudah tahu karena dari SD mungkin sudah ada pengenalan mengenai OSIS walaupun hanya sedikit. Nah, OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau di madrasah itu kadang ada yang menyebut dengan OSIM, organisasi siswa intra madrasah. Ya, OSIS atau OSIM itu sama saja. Nah, jadi organisasi ini berkembang dan berjalan di dalam sekolah. Ya, jadi nanti membantu beberapa tugas dari guru termasuk seperti itu dan nanti mengadakan acara-acara yang lingkupnya di dalam sekolah. Kemudian di MTSN 3 Tanah Bumbu ini pengurus OSIS itu adalah siswa kelas 7 dan kelas 8. Jadi ketika nanti sudah naik ke kelas 9 itu sudah pernah tugas atau sudah demisioner dari kepengurusan OSIS. Nah, untuk anak-anak berarti dari yang ikut matsama ini ya semuanya, berarti besok bisa semuanya bergabung di organisasi ya, karena masih kelas 7. Kemudian untuk ketuanya, untuk ketua dari OSIS ini adalah tingkat kalian yang saat ini sudah kelas 8. Jadi nanti dari anak-anak kelas 7 ini nanti bisa bergabung namun menjadi anggota ya, anggota. Kemudian masa jabatan OSIS ini seharusnya adalah 1 tahun, 1 tahun atau 1 kali periode. Nanti ketika naik ke kelas 8 maka berganti kepengurusan. Bisa ikut lagi? Bisa, karena ketika kalian naik 1 tahun berarti naik ke kelas 8 itu masih bisa mengikuti kepengurusan OSIS. Kemudian prosedur pemilihan kepengurusan OSIS ini
menggunakan sistem demokratis ya. Jadi nanti ada pengambilan suara, nanti ada pengajuan. Nah, pengajuan kemudian dipilih dengan pemilihan suara ya. Ya. Jadi di sini seperti kita belajar berpolitik ya, tapi ini hanya sebagian kecil saja dari kegiatan politik ya. Oke. Kemudian OSIS ini nanti akan memiliki program kerja untuk dijalankan. Jadi tidak hanya bergabung saja, tapi di sini kita juga memiliki target atau tujuan yang harus dicapai. Begitu. Nah, ini sedikit gambaran untuk ruang OSIS. Jadi letak ruang OSIS, ini ada ruangannya ya anak-anak. Ruangannya itu nanti di dekat kelas 7D. Dekat kelas 7D kemarin sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Sarpras, itu Bapak Galih. Kelas 7D nanti di sebelah sampingnya ada kamar mandi dan tempat wudhu. Nah, nanti di dekatnya situ ada tangga naik ke lantai 2. Nah, nanti naik, kemudian nanti akan menemui ruangan seperti yang di kiri ini. Nah, ini pintunya. Ciri-cirinya di atas nanti ada tulisan ruang OSIS, dan di bawahnya nanti ada keset merah bergambarkan Mickey Mouse. Nah, itu nanti ruang OSIS berarti. Nah, ruangannya memanjang kira-kira ukuran 2x5 ya. Nah, ini ruangannya, gambar ruangannya di sini ya. Ini muat saja untuk pertemuan 50 orang, tapi yang 3 di dalam, yang 47 nanti mengikuti via Zoom ya. Nah, muat saja ini. Oke. Nah, sekarang tujuan dari OSIS ini apa sebenarnya? Nah, ada beberapa tujuan yang dapat digambarkan dari kegiatan organisasi OSIS ini. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi minat, bakat, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi sesuai bakat dan minat. Dan yang terakhir, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Oke, program kerja OSIS, ya, ini kalau misalnya kita sudah lepas dari daring atau PJJ, sehingga kita dapat berkumpul tatap muka atau pembelajaran normal, ini sebenarnya ada 9 program kerjanya. Ya, jadi ada 9 bidang atau seksi, yang mana ini nanti akan seksi-seksi ini akan membantu tugas dari pengurus inti OSIS. Ya. Jadi di sini dibagi jadi 9. Yang pertama, saya jabarkan satu persatu ya. Yang pertama, ada seksi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagian ini nanti biasanya akan dibimbing oleh guru agama. Nah, jadi guru agama nanti akan membantu membimbing bidang ini. Tugas-tugas dari seksi pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pertama, menyelenggarakan acara peringatan hari-hari besar keagamaan. Jadi, misalkan nanti ada hari Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, nah nanti di sini membantu menyelenggarakan acara peringatan tersebut. Ya, itu kalau misalkan sudah normal ya, kalau sudah bebas dari virus corona. Yang kedua, menyelenggarakan lomba-lomba yang bersifat keagamaan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyiapkan peserta atau partisipan dalam kegiatan lomba keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak di luar sekolah.
Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan seni yang bernafaskan keagamaan. Nah, misalnya seperti apa, maulid, maulid Habsi itu kan termasuk seni itu, ya, seni musik. Nah, di situ eh, biasanya dibantu diselenggarakan oleh seksi tersebut. Dan yang terakhir, membantu menyelenggarakan sholat berjamaah. Nah, kalau misalkan kita sudah tidak daring, maka ada kegiatan sholat berjamaah di sekolah, di madrasah. Biasanya kadang ada sholat duha, kemudian ada sholat duhur berjamaah. Gitu. Oke, nah ini beberapa foto dari kegiatan. Ini kalau tidak salah tahun 2016. Dan ini tahun 2000, saya lupa kalau yang ini sudah lama. Ini kakak-kakak tingkat kalian yang sudah lulus ketika mengikuti kegiatan keagamaan, yang mana di sini penyelenggaraannya selain dari guru juga dibantu oleh seksi peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Untuk yang kedua, ada seksi pembinaan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di sini biasanya pembimbingnya, kalau yang sebelumnya itu oleh guru PKN. Nah, beberapa tugas dari seksi ini, yang pertama, menyiapkan peralatan dan pelengkapan apel bendera setiap Senin pagi. Jadi setiap Senin pagi, insya Allah kalau sudah normal akan diadakan acara bendera. Kemudian yang kedua, mengatur atau menyiapkan barisan upacara. Ketiga, ikut serta dalam aksi bakti sosial di lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, ikut serta dalam upacara Hari Besar Nasional yang diselenggarakan oleh instansi lain. Dan yang terakhir, melaksanakan kerja bakti. Nah, ini beberapa fotonya. Ya, mungkin sudah lama tidak berjalan seperti ini karena 1 tahun lebih kita masih dalam keadaan pandemi, jadi tidak bisa berkumpul seperti ini, tidak bisa berkumpul di sekolah, kemudian upacara juga belum bisa dilaksanakan. Nah, kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir sehingga bisa melaksanakan upacara bendera setiap Senin pagi. Oke, yang ketiga ada seksi pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Beberapa tugas dari seksi ini, pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara ini, yang pertama, melaksanakan kegiatan baris berbaris. Yang kedua, mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga, mempelajari dan menghayati semangat juang pada pahlawan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta mengawasi pelaksanaan tata tertib sekolah. Jadi di sini bagian ini selain dia mempelajari untuk dirinya sendiri, juga nanti membantu teman-temannya untuk bisa menghayati sejarah perjuangan bangsa, kemudian semangat juang para pahlawan bangsa. Yang keempat ada seksi pembinaan kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Nah, tugas dari seksi ini yang pertama melaksanakan tata laksana pergaulan. Yang kedua, mengaktifkan kegiatan amal. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orang tua dan guru. Nah, oke. Di sini misalnya sering untuk mengucapkan 3 kata. Kalau misalnya berbicara kepada guru dan orang tua itu yang penting 3 kata. Yang pertama, minta tolong. Yang kedua, maaf. Dan yang ketiga, terima kasih. Nah, itu misalnya seperti itu. Misalnya chat dengan guru, kalau bisa diawali dengan salam dulu, assalamualaikum, kemudian perkenalan, nama saya ini Pak, keperluannya ini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Yang kelima ada seksi pembinaan berorganisasi, politik dan kepemimpinan.
Oke. Tugas dari seksi ini yang pertama memantapkan organisasi OSIS dan mengembangkan program OSIS. Yang kedua membentuk kelompok belajar. Yang ketiga melaksanakan latihan kepemimpinan siswa. Dan yang terakhir mengadakan pementasan, pameran, dan bazar. Nah, ini beberapa gambarannya saja. Ini kalau misalkan sudah normal kembali ya. Selanjutnya yang keenam, ada seksi pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Beberapa tugas dari seksi ini, yang pertama, menyelenggarakan pelatihan pembuatan aneka kerajinan tangan atau handmade ya. Mungkin kalau di YouTube anak-anak sudah biasa melihat video DIY, do it yourself. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sini bagaimana cara kita berkreasi mengolah sesuatu hal yang awalnya tidak berguna atau misalnya sampah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual atau nilai seni. Gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan siswa di bidang digital marketing, karena di sini programnya mengenai kewirausahaan. Jadi dan ini sudah era digital, jadi bagaimana nanti bisa meningkatkan keterampilan namun di bidang digital marketing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan usaha koperasi. Dan yang keempat, meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Nah, yang ketujuh, ada bidang seksi pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Di sini biasanya pembimbingnya biasanya dari guru olahraga dan pembina UKS. Nah, ini guru olahraganya ada Pak Tino dan Pak Galih. Kemarin Pak Galih itu guru olahraga, kemudian pembimbing UKS itu ada Ibu Mira. Nah, jadi di antara itu yang akan membantu membimbing bagian ini. Tugasnya yang pertama, meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu menjalankan UKS atau unit kesehatan siswa. Yang ketiga, melaksanakan pemeliharaan keindahan, penghijauan, dan kebersihan sekolah. Atau kadang ada lomba 5K. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kantin sehat. Yang kelima, membantu menyelenggarakan kegiatan senam pagi. Dan yang terakhir, menyediakan kotak saran. Nah, kemarin sudah digambarkan oleh Pak Gali mengenai lokasi UKS, kemudian lokasi kantin. Nah, itu nanti yang menjadi target atau tujuan dari bidang tersebut. Nah, kalau misalkan normal itu biasanya setiap Jumat pagi itu akan diadakan senam pagi. Nah, seperti yang di sebelah kanan ini. Kemudian yang di sebelah kiri itu ada kantin. Nah, kantin kita seperti itu. Kebersihan dan kesehatan selalu dijaga di sini. Kemudian yang kedelapan ada seksi pembinaan persepsi dan apresiasi. Memiliki tugas yang pertama menyelenggarakan latihan seni baca Al-Quran. Kemudian yang kedua menyelenggarakan latihan kaligrafi. Nah, ini nanti berhubungan juga dengan ekstrakurikuler kita. Kemudian yang kesembilan ada seksi daya kreasi dan seni. Ini pentingnya nanti dari guru seni budaya. Tugasnya yang pertama mengelola majalah dinding atau mading. Nah,
Kemudian yang kedua, menyelenggarakan latihan berbagai macam jenis seni. Nah, ini contoh dari foto mading. Ya, jadi ini maksudnya foto yang belakang ini ada foto majalah dinding siswa. Nah, ini beberapa masih kosong karena kemarin belum sempat aktif 100% dari OSIS. Nah, untuk yang tahun ke depan, semoga kalau misalnya pandemi sudah berakhir, mading ini akan selalu terisi dengan kreasi dari para siswa. Nih, di sini yang bisa berkreasi tidak hanya dari OSIS, tapi dari semua siswa, misalkan memiliki kemampuan, memiliki ide untuk membuat sesuatu, menulis atau menggambar, silakan. Semuanya boleh ikut serta meramaikan majalah dinding ini. Nah, ini letaknya di dekat dengan pintu gerbang, dekat dengan lemari piala, tangga. Nah, hanya di situ. Oke. Kemudian yang kedua, mengenai kegiatan kesiswaan, tadi sudah ada sedikit gambaran dari program kerja OSIS yang saya bacakan. Namun ini ada beberapa contoh, ini beberapa saja, sebenarnya masih banyak lagi. Ini bisa diikuti oleh seluruh siswa. Nah, yang pertama, ini kalau normal ya, kalau misalkan kita sudah terhindar dari pandemi sudah berakhir, ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, lomba azan antar kelas, itu biasanya dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada lomba cerdas tangkas agama antar kelas, atau CCA. Kemudian yang ketiga ada kegiatan Ramadan. Nah, kalau ini kemarin sudah sempat berjalan walaupun kita dalam pandemi, itu ada kegiatan pesantren Ramadan selama 2 minggu. Kemudian nanti bisa juga mengadakan buka bersama atau lain-lain. Kemudian yang keempat ada kegiatan Jumat pagi. Nah, setiap Jumat pagi ini biasanya ada pembacaan Yasin bersama-sama, kemudian maulid habsi, kemudian ceramah agama. Kemudian yang ketiga ada lomba kaligrafi antar kelas. Yang selanjutnya ada partisipasi takjiah. Misalkan ada keluarga dari teman kita, ya, misalnya ada yang meninggal, kita biasanya ikut bertakziah di situ. Ya. Kemudian selanjutnya ada melaksanakan upacara Hari Besar Agama. Selanjutnya melaksanakan upacara Hari Besar Nasional. Kemudian lomba 5K antar kelas yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada majalah dinding. Nah, ini semua siswa bisa mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah kalau sudah terbebas dari pandemi. Ini yang tahun-tahun sebelumnya seperti ini. Nah, yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di sini punya beberapa manfaat ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu manfaat dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu diantaranya yang pertama belajar mengelola waktu. Nah, dari mengikuti ekstrakurikuler otomatis waktu kita, kesibukan kita akan bertambah. Nah, di sini kita akan latih untuk manajemen waktu atau mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, otomatis kita bisa membedakan mana yang perlu dikerjakan dulu, mana yang dikerjakannya bisa nanti. Nah, itu salah satu dari manajemen waktu seperti itu. Yang kedua, lebih percaya diri. Jadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini nantinya
kita akan dilatih untuk menguasai satu bidang tertentu, suatu suatu bidang tertentu. Nah, dari situlah kita akan belajar untuk percaya diri, karena mau tidak mau kita harus menjadi diri kita sendiri. Oke, yang ketiga, manfaatnya adalah kemampuan untuk bersosialisasi yang lebih baik. Nah, di dalam ekstrakurikuler kita tidak hanya bersosialisasi atau berinteraksi dengan teman satu kelas, biasanya kita bergaul. Nah, nanti kita bergabung juga, bisa juga dengan kakak tingkat kita nanti. Nah, dari situlah kita akan belajar mengenal orang baru, akhirnya kita mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Yang keempat, penyaluran energi. Nah, mungkin kalau untuk anak seusia anak-anak semua, itu energinya masih banyak, masih sisa-sisa. Nah, kalau dipakai untuk belajar saja, rasanya masih sisa terlalu banyak. Jadi dari situlah kenapa anak-anak kalau bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang mana kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah terhindar dari stres. Ya. Karena di sini kegiatan ini di luar jam pelajaran, jadi kita nggak pegang buku lah. Kita di sini sudah tidak membahas tentang pelajaran sekolah. Gitu. Nah, kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 3 Tanah Bumbu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstrakurikuler wajib. Yang pertama kegiatan ekstrakurikuler wajib, kemudian yang kedua kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan. Nah, untuk yang wajib ini semuanya berarti wajib mengikuti, tidak terkecuali. Ya. Nah, kebetulan untuk di TSN 3 Tanah Bumbu ini kegiatan ekstrakurikuler wajib itu hanya satu, yaitu pramuka. Nah, pramuka ini nanti biasanya dibimbing oleh Ibu Lilik Sutiani yang kemarin menjadi pembicara di hari ketiga. Nah, beliau adalah guru pendidikan kewarganegaraan juga, kemudian mengajar ekstrakurikuler pramuka. Nah, banyak prestasi yang sudah didapatkan dari ekskul ini, tidak bisa saya berikan satu persatu. Namun ekstrakurikuler ini pun di semester kemarin itu juga ada ujiannya. Jadi diujikan untuk diambil nilainya, karena di sini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Ya. Nah, insya Allah ketika pandemi nanti pramuka ini insya Allah akan tetap bisa berjalan. Ya. Insya Allah. Oke, kemudian yang kedua, maaf ini salah ketik, harusnya poin B, ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini ada beberapa ekstrakurikuler pilihan. Nah, saya jelaskan sedikit. Yang pertama ada ekstrakurikuler pilihan, yaitu PMR atau singkatan dari Palang Merah Remaja. Nah, biasanya PMR ini dibimbing oleh pembina UKS. Nah, PMR ini kegiatannya seperti misalkan nanti belajar cara penanganan apa itu namanya P3K. Nah, kemudian cara misalnya ya pokoknya tentang kesehatan. Nah, itu kan. Kemudian yang kedua ada LKBP atau garis berbaris. Nah, ini sebelah kanan ini salah satu dari fotonya.
di sini pernah menjuarai lomba baris berbaris tingkat SMP sekabupaten Tanah Bumbu tahun 2019. Bisa dilihat di sebelah kanan ini. Kemudian yang ketiga, ada eskul tahfidz Quran. Bisa kalau yang tahun sebelumnya itu dibimbing oleh Ibu Lisda Maulida. Jadi insya Allah ini akan dijalankan kembali juga. Kemudian yang keempat ada Maulid Habsi. Maulid Habsi. Kemudian yang kelima ada tilawah. Tilawah ini kalau yang tahun sebelumnya ada Bapak Reski, kemudian Ibu Lisda. Nanti yang tahun ini kita tunggu saja. Kemudian yang keenam ada Sahril. Sahril Quran itu puitis, kayak berpuisi, kemudian sedikit ceramah tentang isi kandungan Quran. Terus Sahril Quran. Kemudian yang ketujuh ada seni kaligrafi. Sebelumnya dibimbing oleh Bapak Haji Muhammad Syarazi. Kemudian yang kedelapan ada eskul bulu tangkis. Nah, ini di sekolah kita ada fasilitas lapangan dan net bulu tangkis. Nanti bisa digunakan anak-anak. Pembimbingnya kalau yang sebelumnya yaitu Bapak Radik bulu tangkis, Bapak Tino. Bulu tangkis oleh Pak Tino, guru olahraga. Kemudian ada yang ke-9 basket. Di sekolah kita juga memiliki lapangan basket, ring basket, dan bola basketnya. Jadi ada eskul basket, itu dibimbing juga oleh Pak Tino. Kemudian yang ke-10 ada ekstrakurikuler hunting. Hunting ini semuanya pasti tahu. Hunting itu kalau yang sebelumnya diajar oleh Pak Reski. Pak Reski. Pak Reski guru seni budaya. Oke, yang ke-11 ada eskul musik. Nah, di sekolah kita ini ada juga studio musik lengkap dengan peralatannya, dari mic, gitar, bass, drum, sampai keyboard, semuanya ada. Nah, jadi di sini nanti yang memiliki bakat di bidang seni musik akan ikut eskul musik. Pembimbingnya juga dari guru seni budaya. Kemudian ada seni tari, yang ke-12 ada seni tari. Ini baik putra maupun putri bisa saja ikut di seni tari. Kemudian yang ke-13 ada English Club, mana pembimbingnya nanti adalah dari guru bahasa Inggris. Kemudian yang ke-14, yang ke-16 ini sebenarnya jadi satu, yaitu eskul sains. Eskul sains ini ada 3 mapel yang di sini, yaitu matematika, IPA, dan IPS. Nah, nanti bersama dengan guru mapelnya masing-masing. Sains matematika berarti dengan guru matematika, sains IPA berarti bersama dengan guru IPA, sains IPS berarti bersama dengan guru IPS. Nah, ini berbeda dengan les privat ya. Di sini untuk mengikuti eskul sains ini ada seleksinya. Jadi ada seleksinya. Nah, contohnya sebelah kanan ini adalah kegiatan ketika seleksi sains, eskul sains tahun ini. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, mungkin dari anak-anak beberapa sudah ada yang mengikuti. Nah, lanjutan dari eskul ini nantinya akan dikirimkan menjadi delegasi atau perwakilan
untuk mengikuti lomba misalnya KSM atau misalnya ada OSN yang berhubungan dengan Olimpiade Sains atau kompetisi sains baik di tingkat madrasah maupun sekolah umum. Nah, dari 16 eskul tadi, eskul pilihan tadi, yang saat ini masih berjalan ketika pandemi hanya satu saja, yaitu eskul sains. Namun semester depan kita doakan saja semoga pandemi sudah berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dalam melaksanakan pembelajaran dan kita bisa menjalankan kegiatan ekstrakurikuler seperti waktu normal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan, kemudian organisasi kesiswaan, dan mengenai ekstrakurikuler. Nah, silakan disiapkan pertanyaan. Namun sebelum masuk ke pertanyaan, ini saya ada beberapa permainan, ada 2 permainan. Nanti kalau cukup waktunya kita mainkan 2 permainan, kalau tidak cukup kita mainkan 1 saja. Semuanya bersedia mengikuti? Oke, kita mulai ya. Permainan yang pertama, permainan susun huruf. Aturannya seperti ini. Setiap peserta menebak kata dari huruf yang acak, kemudian menuliskannya di kotak chat. Bisa lihat kotak chat. Tersedia. Oke. Waktunya nanti 10 detik. Saya berikan waktu 10 detik. Silakan menjawab melalui kotak chat. Yang pertama, ini misalkan saya kasih contoh ya. Di sini ada huruf CIKNUG, ciknuk. Nah, akan disusun menjadi sebuah kata yang memiliki arti. Waktunya 10 detik. Silakan disusun. Oke, sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah kucing. Nah, oke, ada yang menjawab benar. Siapa yang paling bagus? Yang pertama menjawab Muhammad Raihan Daim. Nah, selamat, Muhammad Raihan Daim menjadi penjawab pertama. Oke. Siap untuk pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Ulisuk betul. ULISUKBTO. Silakan, waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ada yang sudah menjawab? Jawabannya adalah buku tulis. Siapa yang menjawab? Aisyah Aradiah. Selamat, Aisyah Aradiah. Benar. Oke, yang menjawab benar mendapatkan hadiah. Terima kasih. Oke. Soal yang ketiga, OSKHL. OESKAHL. Silakan. Waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu habis. Ya, sudah ada yang menjawab? Jawabannya adalah sekolah. Ya, yang berhasil menjawab pertama, Dehlen Ifrosim ya. Dehlen. Ya. Dehlen, selamat Dehlen. Oke. Yang keempat, pertanyaan keempat. Silakan. Waktunya 10 detik. Coba ditebak
Kata apakah itu? Kenohramsp. Knohramsp. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang jawab? Oh, belum ada yang menjawab. Sulit ternyata. Ya, waktunya habis. Saya tunjukkan jawabannya. Jawabannya adalah smartphone. Nah, jawabannya adalah smartphone. Oke. Games yang kedua, masih ada waktu ya. Games kedua. Games ini namanya mengingat gambar. Aturannya seperti ini. Akan ditunjukkan gambar selama 20 detik. Oh, jangan 20 detik, terlalu lama. 10 detik saja. 10 detik. Peserta akan diberi pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah, silakan jawaban ditulis dalam kotak chat. Saya tunjukkan gambar dulu, pertanyaannya kemudian silakan jawab di kolom chat. Siap semuanya? Nah, ini gambarnya. Saya beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7. Silakan diingat yang berhubungan dengan jumlah dan warna. Silakan diingat yang berhubungan dengan jumlah atau angka dan warna. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang sudah menjawab di taman. Pertanyaannya belum diberi. Sudah dijawab. Oke. Pertanyaannya adalah, apa warna mobil yang dinaiki oleh seorang anak di gambar tersebut? Nah, silakan dijawab. Tidak ada yang menjawab. Oke. Jawabannya adalah ungu. Siapa yang menjawab benar, Pak? Ada yang menjawab ungu? Banyak ternyata. Muhammad Khomeini, ya katanya bagus. Muhammad Khomeini, tepuk tangan untuk Muhammad Khomeini. Nah, untuk pertanyaan kedua, silakan diingat-ingat gambar tersebut. Waktunya 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Pertanyaannya, ada berapa ekor singa yang terlihat? Ada berapa ekor singa yang terlihat? Akan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang menjawab 2, 2 semua. Ada yang menjawab 5. 5 dari mana? Banyaknya. Jawabannya adalah 1. Kenapa 1? Yang ditanyakan adalah berapa banyak ekor singa yang terlihat. Nah, ekor singa, ya, bukan singanya, tapi ekornya. Ya, jadi di sini ada satu singa yang memiliki ekor, ada satu singa yang ekornya tidak kelihatan. Berarti harusnya ada 2. Kalau ditanya singanya berapa, kalau ditanya ekornya berapa, berarti 1. Ya. Oke, ya. Itu saja dari saya, gamenya sudah selesai. Oke, itu saja mungkin materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari anak-anak semuanya. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh Ibu Sri Murniati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikan kepada Ibu Sri Murniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di rumah
Demikianlah anak-anak penyampaian tentang materi kegiatan dan organisasi kesiswaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Najib selaku pembina OSIS MTSN 3 Tanah Bumbu. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sudah paham dan jelas ya tentang ini. Nanti ada tugas mungkin akan disampaikan kembali oleh Bapak Najib. Oke anak-anak, ya suara saya bisa didengar ya. Nah, karena tidak ada yang bertanya, nanti giliran saya yang bertanya kepada anak-anak semua. Namun melalui Google Classroom, ya. Oke, ini anak-anak silakan nanti membuka Google Classroom kalian. Saya share screen ya. Bisa terlihat ya, ini di layar saya. Ini ada kelas. Nah, sebelah kiri ini yang punya saya ini sebelah kiri ada kelas Marsama 2021. Nah, saya buka. Saya di sini juga sebagai peserta ya. Saya lihatkan layar sebagai seorang peserta. Nah, silahkan nanti melihat di sebelah atas, nanti ada tugas kelas. Sebelah atas tengah ini ada tulisan tugas kelas. Silahkan dibuka, klik di sini. Maka tugas-tugas kalian di kelas ini akan muncul. Di sini baru ada satu tugas. Tugas Matsama hari kelima. Silahkan nanti diklik, kemudian klik lihat tugas di bagian bawah. Di sini ada tugas. Assalamualaikum PRBB. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Tugas hari ini silakan jawabnya di bawah ini dengan lengkap. Tuliskan jawaban dalam selembar kertas, lalu fotokan dan tampilkan. Nah, yang pertama dibaca adalah instruksinya suruh apa. Instruksinya di sini suruh menjawab dalam selembar kertas, lalu difotokan. Nah, dan nah, cara melampirkannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa soal ya, dijawab dulu. Jawab dulu. Nah, kemudian di sebelah kanan, kalau di laptop ini sebelah kanan, kalau di handphone itu sebelah bawah. Sebelah bawah sini, di sebelah bawah pertanyaan atau instruksi, nanti ada kolom seperti ini. Kotak seperti ini. Untuk menjawab, jangan diklik dulu tandai sebagai selesai, jangan diklik seperti itu. Nanti kalau kalian mengklik ini, otomatis tugas kalian sudah dikirim ke guru mapel, padahal di sini belum mengirim apa-apa. Ini nilainya otomatis kosong. Oke, silakan klik dulu tambah atau buat. Nah, setelah dikerjakan yang ini tadi, silakan dituliskan, difotokan, kemudian klik ini tambah atau buat untuk mengirim. Diklik, maka ada file. Klik yang file, pilih yang file. Oke. Kemudian browse, di sini upload ya, pastikan di sini upload. Kemudian klik browse. Kemudian
Di sini bisa berupa file Word, file PDF, atau file gambar. Nah, misalkan ini saya pilih. Ini nih, bisa pilih. Ini akan mengupload nantinya. Kita tunggu uploadnya. Terlalu besar. Saya ulangi lagi. Filenya terlalu besar. Misalnya nih. Nah, di sini anak-anak tunggu dulu sampai tulisannya, gambarnya, tampilannya seperti ini. Jadi tidak ada yang bergerak lagi. Kalau masih bergerak berarti itu masih menunggu untuk proses upload. Ditunggu dulu. Setelah selesai, di sini ada tombolnya tadi berubah. Ya. Yang awalnya tadi selesai dan serahkan, di sini tulisannya serahkan saja. Nah, kalau sudah klik serahkan, diklik, maka tugas kalian akan sampai ke Bapak Ibu Guru mapel. Gitu ya. Di sini silakan diperhatikan tenggat waktunya. Tenggatnya atau waktu batasnya itu sampai pukul 23 lebih. Berarti di hari ini pukul 11 lebih 59 malam. Sebelum jam 12 malam. Silakan nanti dikerjakan, upload tugasnya. Lebih bagus lagi kalau diberi komentar, dituliskan nama dan kelas. Seperti itu ya. Ketika besok pembelajaran online pun sama seperti ini. Tugas-tugas akan diupload di Google Classroom, kemudian dikerjakan, kita mengirim lampiran berupa foto atau ketikan dari tugas. Itu saja dari saya kembalikan ke Ibu. Karena anak penyampaian tentang tugas ya yang nanti harus kalian kerjakan tugas tersebut di Google Classroom, dan mungkin kalian juga sudah download aplikasi Google Classroom-nya. Setelah itu kalian tinggal gabung kelas. Nantinya kalau sudah aktif proses pembelajaran, itu akan ada kelas masing-masing dari guru mata pelajaran, dan untuk tugas kegiatan matsama juga akan diserahkan lewat Google Classroom. Baiklah anak-anak, demikianlah untuk kegiatan matsama hari ini di hari kelima tentang materi kegiatan dan organisasi kesiswaan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan nanti kalian juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan atau organisasi yang ada di madrasah kita ini. Demikian, sampai jumpa lagi besok di hari terakhir ya kegiatan matsama kita tahun 2021. Sekaligus besok penutupan, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ibu selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian Ibu. Sekali lagi, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.